Yang terhormat Ketua Yayasan Darul Fadilah Umi Dr. Anda Hajah Hefni Yulia dan Ketua Komite Dr. Basri Mustafa. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA IT Fadilah dan Kepala Sekolah SD IT Fadilah serta RA IT Fadilah. Dan Ustadz, Bunda, dan orang tua wali murid hebat yang saya tak lupa pula dengan sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Zat yang menciptakan dualisme dunia, di mana tidak akan bertahan satu pun jika ada dua, hingga terciptanya langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si buruk rupa, hingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Kedua kalinya, salawat ma'assalam semoga mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang menyirna para kriminal dan maksiat yang kelak akan memberikan syafaat kepada umat esok di hari kiamat. Beliau adalah Habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan tausiah singkat yang insya Allah bermanfaat bagi para pengejar akhirat dengan judul Beristirahatlah jika lelah, namun jangan pernah menyerah. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang lelah, pastinya kita semua pernah merasakan lelah, ya atau tidak? Lelah merupakan salah satu ciri khas makhluk hidup. Allah Ta'ala memberikan rasa lelah kepada setiap makhluknya dan juga memberikan kesempatan untuk beristirahat. Istirahatnya fisik adalah dengan tidur yang cukup, sesuai dengan firman Allah di dalam surah An-Naba ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna nawmakum subata. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Dia menjadikan tidurmu untuk istirahat. Saking sayangnya Allah dengan kita, Allah telah menjadikan malam sebagai waktu kita untuk beristirahat. Allah menjelaskannya di surah Al-An'am ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'athukum fihi liyaqda ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Dia menidurkan kamu pada malam hari, dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jika Allah sudah memberikan kesempatan beristirahat kepada kita semua, maka janganlah diri ini kita paksakan untuk terus beraktivitas tanpa lelah, karena itu sungguh menyiksa. Letakkanlah semua pada fitrahnya. Jangan hanya karena kita terlalu bersemangat, kita jadi melakukan sesuatu secara berlebihan. Hadirin yang dirahmati Allah, boleh berhenti untuk beristirahat, namun jangan menyerah. Setiap perjuangan memerlukan rehat. Beristirahatlah sejenak agar kita bisa mengumpulkan tenaga kembali untuk menghadapi setiap masalah-masalah kehidupan. Ibaratkan dengan gergaji, bila ia dipakai menebang pohon dalam waktu yang lama, maka ia akan tumpul. Namun jika ia dipaksakan untuk bekerja, tentu kita tidak akan bisa bekerja secara optimal atau malah bisa rusak. Ibaratkan dengan kita, bila tubuh ini kita paksakan untuk
adalah tanda bahwa engkau sedang memerlukan istirahat. Bersejenak,lah, kemudian lanjutkan berikhtiar di jalan Allah. Hadirin yang berbahagia, berhenti dari berjuang tidaklah sama dengan beristirahat dari berjuang. Berhenti dari berjuang merupakan hal yang sangat merugikan, karena kita telah melupakan tujuan mulia yang telah kita bangun, mengabaikan segala tenaga dan biaya yang sudah kita habiskan, dan melalui berbagai perjuangan. Meskipun akhirnya kita tahu bahwa terus berjuang tidak menjamin akan tercapainya keberhasilan, tetapi jika kita memilih untuk menyerah, tentu saja kegagalan akan sudah pasti datang kepada kita. Ingatkah kalian tentang perang Badar di zaman Rasulullah SAW, di mana saat itu kaum muslimin hanya berjumlah 317 orang pasukan dengan persenjataan yang terbatas, sedangkan kaum musyrikin berjumlah lebih dari 1.000 orang pasukan dengan persenjataan yang lengkap. Bisa kalian bayangkan apa yang terjadi pada saat itu jika kaum muslimin memilih untuk menyerah? 1:3 bukanlah lawan yang seimbang. Meskipun demikian, mereka tidak memilih untuk menyerah karena mereka yakin bahwa Allah akan menolong. Allah mengingatkan kita untuk tidak menyerah. Meskipun dalam akal kita akan mengalami kegagalan. Allah menjelaskannya di dalam surah Al-Imran ayat 123 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal ketika itu kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bersyukurlah pada Allah agar kamu dapat mensyukurinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, orang sukses tidak mengenal kata menyerah. Betul? Kegagalan Allah sangat membenci orang yang mudah menyerah dan berputus asa. Kesuksesan tidak akan pernah datang kepada mereka yang mudah menyerah dan berputus asa. Kesuksesan harus dilakukan berulang-ulang melalui berbagai pintu dan dikerjakan secara berkali-kali. Seperti halnya yang sering kita dengar tentang perang antara Israel dan Palestina, di mana di sana kaum muslimin dihujani bom secara bertubi-tubi. Meskipun demikian, mereka tidak berputus asa karena mereka yakin bahwa Allah akan menolong. Mereka yakin bahwa kemenangan kelak akan ada di tangan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Mereka tidak memilih berbalik arah untuk menyerah. Seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, jika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah. Jika itu sulit bagimu, maka berlari kecillah. Jika engkau merasa lelah, maka berjalanlah. Jika itu pun kau tak sanggup, maka merangkaklah. Namun, jangan pernah menyerah ataupun berbalik arah. Hadirin yang dirahmati Allah, dunia ini setiap awalan yang hadir pasti ada akhir. Untuk itu kami akhiri sampai di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kalimat atau ucapan yang kurang berkenan. Sebelum itu izin kami berpatu jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembah berlama-lama. Semoga pidato ini membawa